Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum melakukan kelas pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Apakah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya ingin menjawab, Ibu. Silakan, Maria. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan, Ibu. Ya, baik sekali. Silakan, Indah. Menurut pendapat saya, teks prosedur yaitu teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Oke, baik. Silakan, Putri. Iya, Bu. Teks prosedur adalah teks yang memberitahu bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian tindakan. Baik, rata-rata jawabannya sama ya. Nah, ini pengertian teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tahap pertama, guru memberikan gambaran awal tentang teks prosedur. Dalam teks prosedur itu ada tujuannya ya anak-anak. Tujuan teks prosedur sendiri yaitu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Selanjutnya, dalam teks prosedur itu harus mempunyai struktur. Struktur teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua yaitu bahan dan alat. Bahan berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara per tahap. Dan yang terakhir yaitu penutup, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Apakah di sini ada yang sudah tahu tentang imperatif itu yang bagaimana? Saya ingin menjawab, Ibu. Silakan Maria. Kalimat imperatif yaitu kalimat perintah. Seperti contohnya, potonglah, masukkanlah, dan cucilah. Seperti itu, Ibu. Oke, baik sekali ya. Apakah penjelasan Maria dapat diterima dengan baik, anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Apakah ada yang sudah mengerti? Izin mau menjawab Bu. Ya, silakan. Menurut saya kata kerja aktif yaitu kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Contohnya mengupas. Itu saja, sudah cukup? Sudah cukup Bu. Oke, baik. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi, yaitu untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu, kegiatan yang hadir dari dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, dan setelah itu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya yaitu menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya yaitu seperti Ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam.
Apakah bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Baik. Ibu lanjut ya. Selanjutnya yaitu macam-macam teks prosedur. Macam-macam teks prosedur itu ada 3 ya anak. Yang pertama yaitu sederhana, kompleks, dan protokol. Teks prosedur sederhana yaitu teks prosedur yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 3-4 langkah saja dalam melakukannya. Seperti contoh menghidupkan televisi. Yang kedua yaitu teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contoh ketika kita membuat kue bolu, di situ kan banyak step by step-nya kan. Dan yang terakhir yaitu teks prosedur protokol, merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya yaitu cara membuat kopi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baik, Ibu lanjut ke kaidah teks prosedur. Yaitu yang pertama yaitu kalimat imperatif. Kalimat yang mengandung perintah fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua yaitu kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Dan yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Tahap kedua, guru menjelaskan tentang tujuan, ciri-ciri, struktur, macam-macam, dan kaidah dari teks prosedur. Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu contoh cara membuat pisang goreng. Ini adalah satu contoh teks prosedur ya, anak-anak. Yang pertama, dalam teks prosedur kita harus menuliskan bahan-bahan dengan jelas, baik takarannya ataupun dalam penulisannya. Seperti contoh 5 sendok makan terigu. Harus lengkap dan detail agar orang yang meniru teks ini itu bisa menggunakannya dengan baik dan tidak salah. Setelah kita menuliskan bahan-bahan, selanjutnya yaitu cara membuatnya. Seperti ini ya. Dicelupkan pisang ke bahan pencelup, lalu gulingkan tepung panir. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Paham, Bu. Tahap ketiga, guru mengajak murid untuk membuat teks prosedur. Yang terakhir, silakan kalian berkelompok lalu membuat satu contoh tentang teks prosedur dengan tema bebas. Silakan Indah teman-temannya untuk dipimpin. Baik, Bu. Mari teman-teman kita membuat teks prosedur. Enaknya membuat apa ya? Gimana kalau membuat jus stroberi? Ya tuh yang buatnya mudah. Oke, kita membuat teks prosedur tentang jus buah stroberi. Yang pastinya bahan-bahannya sudah pasti ada stroberi. Habis itu ada gula, terus ada apa lagi? Ada air dan ada susu kental manis. Bisa ditambahkan juga es batu. Ya. Cara membuatnya siapa? Gimana? Cara membuatnya, yang pertama cuci stroberi, lalu potong menjadi 4 bagian. Yang kedua masukkan ke dalam blender, tambahkan es batu, air matang, dan gula pasir. Ketiga, nyalakan mesin lalu blender hingga semua bahan tercampur. Keempat, sajikan jus di dalam gelas saji. Ya, Ibu. Baik, silahkan salah satu dari kalian untuk memaparkan hasil diskusinya. Silahkan. Jadi diskusi sama teman-teman tadi, di sini kami membuat teks prosedur tentang cara membuat jus stroberi. Bahannya ada 2
buah stroberi, gula, susu, air, dan ada juga es batu. Cara membuatnya, potong stroberi menjadi 4 bagian, masukkan ke dalam blender, tambahkan gula, tambahkan susu, habis itu blender sampai halus, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Sudah seperti itu, Bu. Baik, sangat bagus sekali ya. Dari alat, dari bahan, dan tata caranya pun sudah runtut, semua sudah mencukupi. Seperti contoh yang sudah Ibu berikan tadi ya, anak-anak. Ya, Semoga kelas kita pagi hari ini dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap keempat, guru meminta murid untuk berkelompok dan membuat teks prosedur, kemudian salah satu dari murid itu untuk membacakan teks hasil diskusinya.